Hai yo what's up semua sobat Alis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama gue. Kali ini gue menyajikan sebuah game NFT yang lumayan baru, yaitu polyblades.io. Jadi gimana nih, dari namanya aja kalian udah bisa nebak nggak kira-kira gamenya kayak gimana? Yap, gamenya ini bisa gue bilang copycat sistem mekanisme combat dari Crypto Blast, teman-teman. Jadi nanti kesimpulannya gue kasih di akhir video lah. Jadi kesimpulannya di akhir video ya. Jadi Polybits ini ialah game NFT yang dibangun di jaringan Polygon ataupun Matic, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau main game ini, yang mau main ya, gue nggak nyuruh nih. Yang mau main game ini, kalian ubah dulu di MetaMask-nya, jaringannya Matic. Tapi kalau kalian belum ngebuat ataupun belum punya jaringan Matic, kalian bisa ikutin tutorial yang gua sajikan. Jadi di sini kalian klik ini, di MetaMask-nya klik ini, kemudian kalian ketik setting, ya kan, setting, kemudian cari ke bawah itu di bagian jaringan ataupun networknya, klik aja. Nah nanti DD network, jadi tambahkan jaringan ya, klik yang ini. Nah nanti kalau udah klik yang ini, nanti tampilannya pokoknya kayak gini tampilannya kayak gini, tapi kosong semua ya. Nah kalian isi aja. Nah ini diisi kayak gini, di pause dulu ya, di pause videonya, kalian pause dulu. Nah kalian ubah aja jaringannya gini, network name Matic Mainnet, yang bawahnya https rpc mainnet maticvigil.com, chain ID-nya 137. Udah tuh yang simbolnya Matic, huruf kapital, huruf gede semua. Udah tuh block explore-nya https explore.matic.network. Pokoknya dibuat kayak gini semua ya. Ini ialah jaringan dari Polygon yang baik dan benar. Jadi ini baik dan benar, bisa dipakai untuk semua beberapa game-game yang dibangun di atas blockchain Polygon ataupun Matic. Dan di sini gue langsung aja ke gamenya, kayak gimana sih bang gamenya. Oke, langsung aja gue kasih lihat ke kalian. Nanti tonton sampai akhir video ya, nanti bakal gue kasih kesimpulannya. Tuh, jadi gamenya ini tema-tema konsep mekanisme combatnya itu mirip kayak Crypto Blaze. Di sini ada Village, ada Falls, Monster, Laia. Apa sih ini? Laia. Di sini ada marketnya, teman. Sini ada market. Jadi gimana yang main Crypto Blaze udah familiar lah ya. Jadi ini ada marketnya. Kalau teman-teman mau ngebeli dari karakternya, mungkin di sini ini dia. Oke. Jadi kurang lebih marketnya baru terisi satu ya. Baru terisi satu karena yang main juga masih sedikit banget. Dan langsung aja gue ke poinnya. Poin yang pertama pernah banget dan lumayan sering gue bahas. Ini ialah game-game yang klik-klik cuan, teman-teman. Jadi pernah gue bahas, pada intinya gini. Game-game klik cuan, kalau kalian main di awal banget, di early banget, itu masih potensi untuk ROI ataupun untuk balmod ataupun untuk BEP. Pokoknya untuk balik modalnya itu kemungkinan bisa 3 sampai 5 2 3 5 hari kalian udah balik modal. Memang cepat untuk player-player early ya. Early itu ya bisa terhitung kayak sekarang nih. Kalau main sekarang gitu kan. Kalau main sekarang itu potensi bisa balik modal, teman-teman. Potensi bisa balik modal dari gamenya. Itu potensinya gede sih kalau mau balik modal dari gamenya kalau misalnya main sekarang. Tapi gue nggak nganjurin untuk main dari gamenya sendiri. Oke, alasannya kenapa bang? Karena gini, gue ceritain. Sebelum ada Polyblades, itu ada game NFT lain setelah Crypto Blaze yang mekanisme combatnya itu mirip banget kayak Crypto Blaze. Copycat lah gue nyebutnya. Sama kayak Polyblades-nya. Ini copycat juga kurang lebih. Konsepnya 89% mirip banget, cuman beda jaringan aja. Nah, yang satunya itu yang copycat satunya itu memang dia lancar sekitar seminggu atau 2 minggu gitu deh gamenya, dia bisa bertahan selama seminggu 2 minggu gitu, dan banyak banget player yang udah nge-spend modal di situ kan, banyak banget lah pokoknya
player yang udah nge-spend modal di situ. Dan akhirnya setelah berjalan sekitar seminggu ataupun 2 minggu, apa yang terjadi? Developernya, si pembuat game lah intinya, dia ditegur oleh developer Crypto Blades, ditegur intinya bahwasanya mereka melakukan copyright ataupun pelanggaran lah, pelanggaran hak cipta atas game yang mereka adakan gitu kan, karena memang mekanisme kompetnya dia mirip banget gitu. Jadi begitu kena tegur itu, akhirnya developer membuat pengumuman bahwasanya gamenya akan ditutup ataupun gamenya akan dihilangkan dari peredaran. Jadi player-player ataupun investor yang udah spend modal di game tersebut itu pada akhirnya banyak yang mengalami kerugian gitu kan, gara-gara gamenya melanggar hak cipta intinya, dan udah nggak bisa dimainin lagi. Jadi banyak banget yang kehilangan modal di situ. Nah, jadi kalau gue pribadi belajar dari pengalaman player lain. Kalau gue kebetulan gue nggak ikut ya pada waktu itu, karena gue nggak berani main game yang dalam tanda kutip dia copycat. Jadi belajar dari pengalaman player-player lain yang terjebak di game-game yang serupa. Jadi gue ngambil keputusan di sini, gue nggak main Polyblades. Gue nggak main Polyblades nih. Gue nggak main karena menurut gue main game ini itu terlalu beresiko, kecuali memang kalian yang modalnya banyak, ya kalian nggak mempermasalahkan hilang 100-200 dolar ya. Nggak mempermasalahkan, mungkin nggak apa-apa gitu. Kalau kalian berpikir, alah yaudahlah modal dikit ini gitu kan, it's okay nggak apa-apa. Tapi kalau bagi gue bukan masalah modalnya sih. Gue khawatir game ini itu akan bernasib yang sama seperti game copycat yang sebelumnya gitu. Nanti kita udah spend modal misalnya 100 dolar atau 2 juta, 3 juta deh, 2 juta, 3 juta, kita udah spend modal nih, kita udah main. Dan ternyata beberapa hari kemudian gamenya ditegur sama Kroge ataupun developer dari CryptoBase, akhirnya dia tutup teman-teman. Jadi kita belum sempat balik modal, tapi gamenya udah tutup. Di situ kita pasti mengalami kerugian. Nah di sini untuk harga dari token sendiri, gue nggak nyangka ya harga tokennya tinggi banget sih. Sebenarnya gue mau tradingan di tokennya kalau harganya masih di bawah 100 ya. Kalau harganya masih di bawah 100, gua mau tradingan teman-teman. Karena untuk token-token yang kayak gini itu memang potensial dia akan berada di harga tinggi ya. Di sini bisa gue kasih contoh nih. Kalian bisa lihat harganya sekarang ya. Gue kasih harga satu token Cycle. Nggak muncul ya, bentar. Gue buat di sini 170 deh. Tungguin ya. Kalau nggak dari sininya udah muncul belum? Nah ini nih. Gue coba cek di sini. Ini dia. Gue coba cek tokennya. Di sini nggak muncul ya. Gue kasih lihat ke kalian tuh harga tokennya. Untuk harga tokennya sendiri tuh sekarang udah 157 dolar teman-teman. Ini untuk harga tokennya nih. Udah 157 ya. Jadi memang harga tokennya dia menurut gua naik tinggi banget lah menurut gua untuk harga tokennya. Pikir gua kalau misalnya harganya masih sekitar ya turun lah di bawah 100, gua mau tradingan di tokennya gitu. Tapi karena udah tinggi, agak-agak ngeri-ngeri sedep ya kalau kita mau beli ya. Jadi itu dia untuk pembahasan singkat dari game Polyblades ini. Jadi kesimpulannya berkaca dari tanda kutip copycat yang sebelumnya, ada baiknya nggak usah nge-spend modal di sini. Ya mungkin ini sebatas gua ngupload konten untuk informasi bagi kalian bahwasanya sebelumnya pernah ada kejadian copycat CryptoBlades yang kena banned, yang dilarang sama developer, akhirnya dia tutup, dan kemungkinan ini juga bakalan tutup ya. Walaupun beda jaringan, tapi ini potensial sih kalau kata gue bakalan kena tutup juga, karena sama banget mekanisme combatnya, mekanisme sistemnya semuanya sama banget. Jadi harap berhati-hati kalau misalnya ketemu game-game yang copycat gini. Jadi setiap kita main game NFT, cek dulu game NFT yang lain gitu kan, ataupun game-game NFT yang lama. Jangan sampai kita main game NFT yang baru tapi itu sebenarnya copycat dari game NFT yang lama gitu. Kalau kita main game yang copycat itu kita bakalan rugi banget di situ. Nanti kita udah spend modal, belum 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 ROI, tapi belum balmot, tapi kita udah kehilangan aset semua gara-gara gamenya tutup. Ini ngeri banget ya. Sama sebenarnya gua agak takut juga ngelihat game ini tambahan sih.
Gua agak takut juga ngelihat game di ball, drag ball lah, drag ball. Jadi kalau kalian main drag ball agak-agak ngeri sedep sih. Sebab setahu gua mereka kan mengambil karakter dari Dragon Ball. Setahu gua itu developer, bukan developer sih nyebutnya ya. Pemilik hak ya, pemilik hak cipta deh. Pemilik hak cipta dari Dragon Ball itu keras banget biasanya untuk tidak mengizinkan karakter-karakter mereka dipakai tanpa seizin pemilik hak cipta. Setahu gua itu, karena dari dulu gua ada beberapa kali nemuin developer game yang make karakter dari Dragon Ball dan akhirnya mereka tuh tutup. Sebelum tutup ya mereka ngasih informasi bahwasanya kami ditegor oleh developer oleh pemilik hak cipta dari Dragon Ball. Itu beberapa kali gue nemuin game-game yang kayak gitu. Sedangkan dari pemilik hak cipta Dragon Ball sendiri dia mempunyai sekitar satu ataupun dua game resmi lah yang memang di launching sama pihak mereka sendiri gitu. Jadi gua tuh agak-agak ngeri kalau misalnya kalian tuh nge-spend modal di game Drag Ball ya. Karena Drag Ball itu sejauh ini saya memang belum dipantau oleh developer oleh pemilik hak cipta Dragon Ball gitu. Tapi nanti kalau udah ketahuan itu bakal kena tegur menurut gua sih karena dia udah copycat karakter lah walaupun dia ngerubah bagian wajah. Dia kan eh, developer Drag Ball kan agak pinter sih kalau gua ngelihatnya. Agak pinter adalah ya pinter tapi konyol ya. Pinter tapi konyol karena dia ngerubah karakter itu misalnya wajahnya dipakai topeng misalnya kan ataupun ditambahin ataupun ada penambahan atribut tapi kan tetap aja kita kita tahu lah kalau itu karakter Dragon Ball gitu loh nggak nggak harus di akal-akalin pakai penambahan atribut juga kita udah tahu itu karakter Dragon Ball yang artinya mereka mencuri hak cipta tanpa izin. Nah, itu bisa banget untuk Dragon Ball itu ditutup juga kalau sampai ketahuan karena setahu gua juga pemilik hak cipta dari Dragon Ball itu mereka udah levelnya udah level dunia ya dalam artian tuh semua ataupun siapapun yang berani mengcopycat ataupun melanggar hak cipta dari Dragon Ball di negara manapun itu bakalan dikejar sama pihak pemilik hak cipta dari Dragon Ball. Itu setahu gua sih, makanya ngeri banget. Dan ini juga ngeri-ngeri sedep juga yang Polyblade ini ya. Karena Kroge juga orangnya agak-agak tegas sama keras juga. Kalau misalnya dia tahu ada yang combat combat sistem sama mekanismenya mirip Crypto Blast itu bakal kena tegur juga. Jadi kita tungguin aja untuk Polyblade ini apakah bernasib sama apa enggak seperti copycat yang sebelumnya. Kalau memang kalian nggak mempermasalahkan uang, duit kalian banyak lah, ada berapa ratus juta, yang mungkin bagi kalian spend 2 2 3 5 juta nggak jadi masalah untuk coba-coba main game ini mungkin kan. Tapi kalau kalian yang memang teliti-teliti banget, sayang banget sama aset kalian, ada baiknya untuk waspada kalau misalnya ketemu game-game NFT yang dalam tanda kutip copycat kayak gini. Jadi itu dia teman-teman informasi yang bisa gue bagikan ke kalian dan semoga bermanfaat dan nanti bakal gue update lagi untuk game-game NFT yang lainnya.